Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Oranisnata BL dengan NIM 2109511095. Saya berasal dari kelas C, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang media biakan dan jenis media biakan pertumbuhan bakteri. Yang pertama adalah media pertumbuhan bakteri. Media pertumbuhan bakteri mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak dengan media tersebut, di mana komposisi media pertumbuhan dapat dimanipulasi untuk tujuan isolasi dan identifikasi mikroorganisme tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing pembuatan suatu media. Media sendiri berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Selanjutnya adalah komposisi pertumbuhan. Komposisi pertumbuhan itu ada yang pertama tingkat keasaman atau pH. Keasaman atau pH merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi beberapa pertumbuhan dan aktivitas bakteri, di mana ketika pH menurun atau meningkat, maka sifat gugus asam amino akan berubah. Nah, hal ini menyebabkan bakteri tidak dapat tumbuh optimal dan akan mempengaruhi produksi metabolisme yang akan dihasilkan. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH netral dan juga pada pH 4,6 sampai dengan 7,0, di mana pH ini merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri. Namun, berbeda dengan kapang dan kamir, pH ini tumbuh optimal pada pH yang lebih rendah dari pH tersebut. Lalu yang kedua adalah suhu. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah Briskofil, yang kedua Mesofil, dan yang ketiga Thermofil. Briskofil itu adalah mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan yaitu 0 sampai 20 derajat Celcius. Lalu ada Mesofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20 sampai dengan 45 derajat Celcius, dan yang terakhir ada Thermofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Selanjutnya adalah nutrien. Mikroba sama seperti dengan makhluk hidup lainnya, mikroba juga memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Nutrisi-nutrisi tersebut berupa unsur dasar, yaitu ada karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Bakteri dapat tumbuh dalam medium yang mengandung satu atau lebih persyaratan nutrisi. Nah, keberagaman nutrisi yang luas inilah yang dapat membuat bakteri memerlukan penyiapan medium yang beragam untuk menumbuhkannya. Lalu selanjutnya ada oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda, di mana berdasarkan kebutuhannya tersebut, mikroba dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada aerob, yang merupakan mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Lalu ada anaerob, di mana mikroba ini tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Lalu ada anaerob fakultatif, di mana anaerob fakultatif ini merupakan mikroba yang dapat tumbuh dengan ataupun tanpa adanya oksigen. Dan yang terakhir adalah mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Selanjutnya adalah tekanan osmosis. Suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau dalam keadaan hipertonis. Nah, dalam kondisi tersebut, sel akan mengalami plasmolisis. Namun, sebaliknya, tekanan osmosis lingkungan yang hipertonis atau lebih kecil akan menyebabkan sel membengkak. Nah, sel membengkak ini akan dapat merusak sel tersebut.
Nah, oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada dalam tekanan yang sesuai. Walaupun, seperti yang kita tahu, sel bakteri memiliki daya adaptasi, akan tetapi tetap perbedaan tekanan osmosa dalam lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Yang terakhir ada sterilitas, di mana media bakteri harus dalam keadaan steril, atau dengan kata lain, sebelum ditanami bakteri yang dimaksud atau yang ingin kita kembangbiakkan, media tersebut harus benar-benar tidak ditemui oleh mikroba lainnya. Sterilisasi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan autoclave, antibiotik, dan juga dengan cara filtrasi. Selanjutnya adalah macam-macam media. Macam-macam media bakteri sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk media dapat dibedakan menjadi 3 macam yang dapat dibedakan dari ada atau tidaknya bahan tambahan berupa bahan pemadat seperti agar-agar atau gelatin. Bentuk media tersebut adalah yang pertama itu media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat yang kurang lebih mengandung 15% agar, sehingga media ini menjadi padat. Media ini sendiri dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya. Yang pertama adalah media tegak. Media tegak ini adalah media yang menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan sebagai wadahnya. Lalu yang kedua adalah media miring, di mana media miring ini menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan. Dan juga yang terakhir adalah media lempeng, di mana media lempeng ini adalah media yang menggunakan petri dish atau plate sebagai wadahnya, sehingga media ini berbentuk pipi. Media-media ini umumnya digunakan untuk pertumbuhan koloni bakteri atau kapang. Selanjutnya adalah media semi padat. Media semi padat atau semi cair ini merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, yaitu dengan kadar agar yaitu 0,3% sampai dengan 0,4%. Sehingga media ini menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Umumnya, media ini digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup aerobik, dan media ini digunakan jika kita ingin melihat pergerakan mikroba. Dan yang terakhir adalah media cair, di mana media cair ini merupakan media yang ditambahi bahan pemadat. Umumnya, media cair ini digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Seperti selain mikroalga juga, mikroba ini juga dapat ditemui mikroba lain, terutama bakteri dan algi. Selanjutnya adalah media berdasarkan komposisi atau susunannya. Dalam berdasarkan komposisi dan susunannya, media dapat dibedakan lagi menjadi 3 media. Yang pertama adalah media alami atau non-sintetis, di mana media ini merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami, di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti, dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya, seperti contohnya adalah kentang, tepung, daging, telur, ikan, dan sayur. Contoh dalam labnya adalah tomato sugar. Lalu selanjutnya adalah media semi-sintetis, di mana media semi-sintetis ini merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetis. Seperti contohnya, pencampuran antara karbon nutrisi yang disusun dari 10 gram pepton, 10 gram ekstrak daging, 5 gram NaCl, dan 100 ml aqueous. Selanjutnya adalah media sintetis, di mana media sintetis ini adalah media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti.
Contoh dari media sintetis ini adalah McCaughey agar. Selanjutnya adalah media berdasarkan fungsinya. Media berdasarkan fungsinya ini dibedakan menjadi 6 kelompok. Yaitu yang pertama adalah media umum, di mana media umum ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contoh dari media umum ini adalah nutrien agar atau Na dan juga balot agar atau Ba. Selanjutnya adalah media diferensial, di mana media ini adalah media yang digunakan untuk membedakan suatu bakteri dengan bakteri lainnya. Pada media ini ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia tertentu yang menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan pertumbuhan-pertumbuhan yang spesifik, sehingga mikroba tersebut dapat dibedakan jenis-jenisnya. Mikroba contoh dari media ini adalah media triple sugar iron atau TSIA, media sulfit indomaltolate atau SIM, dan sebagainya. Selanjutnya adalah media selektif. Media selektif adalah media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat, sementara jenis mikroba lainnya itu tumbuh lebih lambat. Contoh dari media ini adalah McCaughey agar atau MCA, dan di mana pada media ini ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Nah, media MCA ini ditambahkan ya berupa garam empedu atau bile salt yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri di luar saluran cerna. Lalu selanjutnya adalah media diperkaya atau bisa disebut dengan enrichment, di mana media ini adalah media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba. Contohnya adalah coklat media dan yeast ekstrak potassium nitrat agar. Lalu selanjutnya adalah media uji atau identifikasi, di mana media uji atau identifikasi ini adalah media yang digunakan untuk identifikasi mikroba. Contohnya adalah Mueller, Hiten agar atau MHA, di mana Hiten agar ini mengandung sulfamoida, trimetoprim, dan inhibitor tetraskrin yang rendah sehingga mendukung pertumbuhan bakteri non-fastidius yang bersifat patogen. Lalu selanjutnya dan yang terakhir adalah medium perhitungan jumlah mikroba, di mana medium perhitungan jumlah mikroba ini adalah medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli, air sumur. Nah, perhitungan jumlah bakteri ini secara tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat digunakan untuk isolasi dan diidentifikasi bakteri, dan juga bakteri yang dihitung adalah bakteri yang masih hidup. Namun, kelemahannya adalah sampel air yang digunakan hanya diperlukan sedikit, dan dibutuhkan beberapa hari untuk mendapatkan kultur yang baik untuk setiap pengujiannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun perkataan yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.